Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan bahkan juga dikuatkan di dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita, yang menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan, atas kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan, berkat dan kemurahan, perlindungan dan penyertaan, pertolongan dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Hakim-Hakim 10 ayat yang ke-16. Saya bacakan. Dan mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka. Lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Jemaat dikasih Tuhan, apa yang dialami bangsa Israel pada masa itu, bagaimana mereka sebelumnya mulai istilahnya berbakti kepada Allah yang asing, mulai memuja Tuhan yang lain, sehingga mereka mengalami banyak masalah dalam hidupnya, mengalami banyak kesukaran. Nah, tetapi satu kali mereka memutuskan untuk menjauhkan Allah asing dari tengah-tengah mereka, dan mereka kembali bertobat dan beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat menahan hatinya melihat kesukaan mereka. Ada belas kasihan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita lanjutkan kisahnya, pada akhirnya Tuhan menolong bangsa itu. Dari peristiwa yang terjadi ini, kita belajar sesuatu. Bahwa seringkali yang membuat mereka mengalami kesukaran, atau dalam hidup kita mengalami kesukaran, seringkali ya kita sendiri. Ya, kalau dalam konteks bahasa Israel ini adalah karena mereka menyembah kepada Allah yang lain. Nah, kalau mungkin kita akan berkata, aku tidak pernah menyembah Allah yang lain. Aku tetap percaya Tuhan Yesus, aku tetap orang Kristen. Tidak cukup saudara hanya mengatakan, aku orang Kristen, aku percaya kepada Tuhan. Lebih dari itu, bagaimana dengan hidupmu? Mungkin kau akan berkata lagi, aku gak ada Allah yang lain. Jemaat dikasih Tuhan, segala sesuatu yang engkau kasihi, yang engkau perhatikan, yang engkau perlakukan melebihi Tuhan, itu bisa dikatakan sebagai ilah lain dalam hidup kita. Hati-hati, itu bisa macam-macam. Bisa harta kekayaan kita, bisa hobi kita, bisa juga apapun. Ya, apapun itu yang engkau perlakukan melebihi Tuhan, berarti Tuhan tergeser posisinya dengan ilah-ilah itu. Hati-hati ya, dunia seringkali menawarkan hal itu. Jangan sampai kita terperdayai. Coba kita lihat firman Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16. Saya bacakan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Perhatikan,
Ya mungkin kita tidak menyembah Allah yang lain dalam pengertian, oh Tuhan yang lain, aku percaya Tuhan Yesus. Tetapi kalau engkau mengasihi dunia ini bisa bicara banyak hal. Saya sampaikan tadi, bisa hobi kita, kekayaan kita, kepandaian kita bahkan, atau harta kita, apapun itu. Ya, ketika kita mengasihi dunia, ya artinya kasih Bapa tidak ada dalam diri kita. Jangan pernah kita menggeser posisi Tuhan dengan apapun juga. Dengan kata lain, utamakan Tuhan dan senantiasa berbaktilah, beribadahlah kepadanya. Ya, jadi kalau kita mengikuti dunia ini bicara banyak hal. Ya, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Ya, jadi ini hal-hal yang bukan berasal dari Bapa. Ya, bicara keinginan daging, sesuatu yang menyenangkan kita, sesuatu yang bikin kita nyaman. Ya, kalau bukan sesuatu yang dari Tuhan, artinya ini dari dunia ini, hati-hati. Ya, itu bisa membawa kita jauh dari Tuhan. Keinginan mata, inginnya piknik, bukan salah pikniknya. Ya, keinginan mata ini banyak hal, akan keindahan dunia, permata, termasuk juga keindahan materi. Ya, hati-hati saudaraku dikasih Tuhan, keinginan yang menyilaukan mata itu bisa juga membuat kita jauh dari Tuhan. Ya, bukan tidak boleh punya perhiasan, boleh, tetapi sekali lagi jangan sampai menggeser posisi Tuhan. Dan keinginan keangkuhan hidup. Nah, keangkuhan hidup itu apa? Ini sikap kita yang tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita merasa, ya angkuh itu gimana ya? Angkuh itu sombong gitu lah. Tanpa disadari kita merasa tidak butuh yang lain. Kita nggak butuh Tuhan. Angkuh, susah ditegur. Ya, jemaat dikasih Tuhan, hati-hati dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu bukan berasal dari Bapa. Ya, jadi itu dari dunia. Hati-hati jangan sampai kita terperdayai. Tidak masalah, bukannya tidak boleh kita ini misalnya ya rekreasi, makan-makan, ya hal-hal yang menyenangkan boleh, tetapi sekali lagi jangan menggeser akan posisi Tuhan dalam hidup kita. Utamakan Tuhan, Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan. Mungkin kesukaran, masalah datang dalam hidup kita. Seringkali kita yang bikin sendiri. Yaitu dengan kita menjauh dari Tuhan. Mari kita kembali kepada Tuhan. Utamakan Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak akan dapat menahan lagi hatinya. Untuk menolong kita. Untuk membebaskan kita. Untuk memerdekakan hidup kita. Mari beribadahlah kepada Tuhan. Dan Tuhan memulihkan akan hidupmu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan firman-Mu hari ini. Di hari Minggu ini juga Tuhan. Biarlah kami mengambil satu komitmen, mengambil satu tekad. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau mengasihi Tuhan. Kami mau berbakti kepada Tuhan. Dan bukan kepada yang lain. Dan Tuhan tak tergantikan oleh apapun juga. Apapun yang dunia tawarkan. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup dijauhkan dari hidup kami. Kami mau fokus kepada Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang menolong kami. Engkau Tuhan yang akan membebaskan kami. Engkau Tuhan yang memberkati hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Menserahkan seluruh hidup kami dalam bimbingan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan tetap semangat terus. Siap-siap ibadah ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.